Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Oppo Reno 14 series itu perasaan gue tuh belum lama ya keluar, kayaknya masih di bawah setahun gitu. Tapi ternyata sekarang udah ada nih Oppo Reno 16 series, udah dua series Oppo Reno itu ada dalam kurang lebih jangka waktu setahun. Nah, kira-kira jadinya kok gue ada perasaan Oppo Reno tuh keluarnya cepet banget gitu. Selama setahun tuh bisa sampai dua series dan kira-kira perbedaannya signifikan nggak sih antara series itu? Nah, kita mau bahas video tentang Oppo Reno series. Kenapa ya keluarnya tuh kira-kira cepet-cepet banget? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas. Kira-kira kenapa ya Oppo Reno series itu keluarnya cepet-cepet banget? Yang pertama adalah bisa dibilang karena faktor persaingan. Kalau bisa dilihat, misalkan Apple atau Samsung dengan A series-nya, bisa kita lihat rilisnya itu udah ke pola gitu ya. Kita udah tahu bahwa Apple series yang regular atau Samsung series yang A series itu keluarnya kurang lebih satu tahun sekali. Jadi emang ada jangka waktu dari development sampai ke rilis produknya itu jangka waktunya satu tahun sekali. Nah, tadi gue bilang adalah karena persaingan. Pasar smartphone kelas menengah atau di mid range itu emang sekarang luar biasa ya ramenya ya. Ada Samsung, Vivo, Xiaomi, Realme, Honor, bahkan Infinix sekarang tuh mulai agresif. Jadi kalau Oppo menunggu terlalu lama, misalkan dalam setahun itu cuma keluar satu kali, perhatian konsumen tuh bisa langsung beralih ke brand lain yang baru aja ngeluarin produk terbaru. Karena itulah Oppo memilih untuk menjaga momentum dengan menghadirkan seri-seri barunya lebih cepat, seperti Oppo Reno series ini. Dan yang alasan kedua adalah di perkembangan teknologi. Chipset-chipset baru dari Qualcomm dan MediaTek tuh hampir selalu hadir setiap beberapa bulan. Selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Walaupun mungkin itu adalah penyempurnaan sedikit dari seri yang lamanya. Sensor kamera juga terus berkembang, teknologi AI juga berubahnya tuh sangat cepat. Jadi daripada menunggu satu tahun penuh, Oppo Reno itu memilih untuk langsung memasukkan peningkatan tersebut ke seri Reno berikutnya dalam waktu yang lebih cepat. Jadi sebenarnya mungkin konsep Oppo Reno ini bukan satu tahun tapi perubahannya banyak, tapi dua tahun sekali tapi menghadirkan perubahan yang lebih sedikit tapi tetap penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Nah, tapi dengan keluarnya Oppo Reno 16 series ini, apakah berarti Oppo Reno 14 itu langsung jadi barang jadul yang nggak bisa dipakai? Nggak juga. Sebenarnya siklus 6 bulanan ini bisa dibilang penyempurnaan yang lebih kecil-kecil gitu ya. Dari 14 ke 16 pun menurut gue ini perbedaannya bisa dibilang nggak terlalu signifikan. Mungkin ada perbedaan sedikit di chipset atau perbedaan sedikit di kamera dan perbedaan di software yang software apa namanya AI-nya tuh lebih komplit gitu ya. Tapi overall ya tetap bisa digunain untuk foto-foto, untuk sosial media, untuk entertainment. Ini Oppo Reno 14 masih sangat capable, nggak ada masalah sama sekali menurut gue. Mungkin kalau di apa namanya pasar otomotif gitu ya, bisa dibilang antara Oppo Reno series ini sebenarnya lebih kayak facelift lah. Perubahan desain sedikit, perubahan fitur-fiturnya ada sedikit, tapi basisnya menurut gue sih ini masih satu sasis atau satu rangka yang sama ya. Nah, ini menarik nih. Gue punya, yang gue pegang adalah Oppo Reno 14 dan ini adalah Oppo Reno 16F. Nih, kita lihat ya. Ini adalah casing bawaan Oppo Reno 16F. Fit di Oppo Reno 16F tentu aja. Nah, kita coba pasangin casing ini di Oppo Reno 14 ya. Oppo Reno 14, casing Oppo Reno 16F. Ini fit hampir bisa dibilang 99% lah bisa dibilang. Ports-portsnya cocok, apa namanya, lubang speakernya cocok, lubang USB-nya cocok, lubang volume apa namanya tonjolan buat volume sama powernya juga ngepas. Jadi gua rasa sebenarnya Oppo Reno series itu antara seriesnya itu ya masih menggunakan satu sasis yang sama kalau ukuran layarnya sama. Contohnya kayak Oppo Reno 14 sama 16F ini ukuran layarnya sama 6,57 kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi dari Oppo Reno 14 masih dipakai dasarnya, sasisnya, rangkanya untuk di Oppo Reno 16 yang F.
Karena di yang Oppo Reno 16 biasa dan Oppo Reno 16 Pro itu ukuran layarnya lebih kecil, jadinya jelas beda. Tapi dasarnya Oppo Reno 14 ini gue yakin dipakai buat Oppo Reno 16F karena ports-portsnya bisa dilihat itu secara posisi sama. Nah, jadi apakah kita mesti ngikut, misalkan kita udah punya Reno 14 itu langsung upgrade ke seri Reno 16? Menurut gue sih pola itu nggak usah terlalu diikutin ya. Kalau masih dua generasi, kalau untuk Oppo Reno kayaknya masih dikit banget perbedaannya. Mungkin kalau dari Oppo Reno 11 atau Oppo Reno 12 mau ganti ke Oppo Reno 16 series, menurut gue worth it. Tapi kalau dari Oppo Reno 14 series ke Oppo Reno 16 series, menurut gue nggak usah dulu. Secara fitur software, secara hardware, secara kamera, menurut gue ada perbedaannya, tapi bukan yang signifikan banget, bukan leap yang gede banget menurut gue untuk ngambil upgrade dari seri 14 Oppo Reno 14 ke Oppo Reno 16 series. Nah, terus kalau mau beli sekarang kira-kira lebih menarik mana? Antara Oppo Reno 14 yang biasa atau ini yang gue pegang Oppo Reno 16F. Ini jadi menarik karena menurut gue Oppo Reno 14 ini masih menarik banget buat dibeli. Secara spesifikasi, secara kamera itu masih masih oke banget ya, secara secara untuk digunakan beberapa tahun ke depan pun menurut gue masih cukup oke. Tapi Oppo Reno 16 series kalau misalkan emang budgetnya ada, sekalian beli yang 16 atau 16 Pro. 16F ya oke sih. 16F itu adalah 14 yang di-upgrade sedikit lah secara secara fitur dan secara software. Tapi 14 biasa, Reno 14 atau 14 Pro malah menurut gue makin menarik nih buat dibeli sekarang karena harganya jelas udah lebih turun, tapi secara fitur, secara teknologi menurut gue nggak ketinggalan-ketinggalan, masih oke. Terus kalau buat yang mau beli Reno 16 series, menurut gue itu tadi, misalkan lo pemakai Reno gitu ya, mungkin lo sekarang pakai Reno 10, Reno 11, upgrade ke 16 menurut gue bisa jadi upgrade yang sangat oke lah ke 16 series gitu ya. Karena leap-nya udah jauh, lompatan teknologinya juga udah lebih tinggi, dan ya desainnya juga udah lebih menarik menurut gue untuk Oppo Reno 16 series yang terbaru ini. Kira-kira itu aja sih, dengan mungkin lo lagi punya budget nih, 7-8 jutaan, kalian lebih pilih mana? Oppo Reno 14 series yang keluarnya lebih lama, tapi mungkin secara series lebih tinggi, atau Oppo Reno 16 series yang di sini adalah Reno 16F, tapi udah keluaran terbaru, tapi mungkin secara spek nggak terlalu tinggi atau mungkin masih lebih di bawah series yang 14 biasa. Tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.